Saya kemarin dapat bocoran, ada gambar Pak Prabowo di cover. Jadi kita lihat bahwa ada dua tokoh yang dikagumi dan menjadi idola Pak Prabowo. Pertama Bung Karno, yang kedua adalah ayah dari Pak Prabowo sendiri, Profesor Sumitro Joyohadikusumo. Konteksnya apa? Nah, ternyata dalam perjuangan diplomasi Indonesia, Bung Karno sudah pernah pidato di PBB dan itu menggemparkan ya gitu. Sumitro tidak pidato, tapi beliau mendampingi Perdana Menteri Syahrir dalam perjuangan diplomasi Indonesia di PBB waktu itu. Jadi momen di PBB itu penting. Pertama ada Bung Karno dan kemudian Profesor Sumitro. Jadi ada nilai sejarah juga di pidato Pak. Ada nilai sejarah dan sentuhan personal juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Geopolicity. Sebuah program bulanan yang akan mengajak Anda untuk melihat terkait bagaimana dan apa saja yang menjadi topik pembahasan dari Armory Ribbon, khususnya majalah Armory Ribbon yang terbit di setiap bulannya. Nah, pada bulan Oktober ini Armory Ribbon masuk pada edisi 58. Kemarin saya sempat dapat bocoran covernya ada gambar Pak Prabowo, Presiden Prabowo gitu ya. Terus ada ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kita kebetulan udah menghadirkan narasumber. Beliau adalah jurnalis senior sekaligus juga pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon. Beliau adalah Dr. Satrio Aris Munandar. Kita langsung sapa aja beliau. Mas Satrio, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, siap. Mas, makasih nih udah mau hadir nih ya kita. Sore ini kita nggak kayak biasa nih Mas. Kita ada di studio kali ini. Nah, langsung aja Mas. Ini Armory Ribbon edisi 58 betul ya? Iya, betul. Terbit di Oktober ini. Ada isu apa aja yang diangkat di edisi 58 nih Mas? Kalau dilihat dari yang paling utama, ini saya mengangkat kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Jadi memang ada momen historis yang juga mendapat perhatian dunia internasional, yaitu Presiden Prabowo berpidato di sidang Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 23 September. Nah, itu beliau di urutan ketiga. Jadi sudah habis Presiden Brasil Lula da Silva, Presiden Trump, lalu Pak Prabowo. Nah, posisi ini juga menunjukkan bahwa dunia internasional itu sudah memberi semacam penghormatan lah kepada posisi Indonesia kan gitu. Nah, jadi dengan ada di situ Pak Prabowo pidato dan mendapat banyak perhatian dunia internasional, ada banyak pujian gaya pidatonya yang sangat menarik ya kan gitu. Dan ada pengamat mengatakan bahwa ini adalah salah satu momen paling penting dalam 10 tahun diplomasi Indonesia di luar negeri. Kan luar biasa gitu. Jadi memang kita angkat ada dalamnya ada lebih rinci mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Prabowo dalam macam ada masalah Palestina, isu Palestina, ramai lah itu gitu. Ya, nah terkait cover Mas, ini kan biasa Armory Ribbon setahu saya covernya ini cukup ini ya, menarik gitu ya, karena dengan desainnya yang luar biasa gitu ya, tampilannya juga. Saya kemarin dapat bocoran, ada gambar Pak Prabowo di cover, terus ada apa lagi Mas? Bisa dijelasin nggak Mas? Jadi agak grafis ya, jadi bukan potret betul, Pak Prabowo sedang pidato dan di belakangnya ada bayangan Presiden Soekarno, Presiden RI. Nah, kenapa itu? Nah gini, jadi kita lihat bahwa ada dua tokoh yang dikagumi dan menjadi idola Pak Prabowo. Pertama Bung Karno sebagai proklamator yang punya retorika yang hebat, dan itu. Yang kedua adalah ayah dari Pak Prabowo sendiri, Profesor Sumitro Joyohadikusumo. Nah, konteksnya apa? Nah, ternyata dalam perjuangan diplomasi Indonesia, Bung Karno sudah pernah pidato di PBB dan itu menggemparkan ya gitu. Pada waktu itu ya gitu. Dan Sumitro tidak pidato,
tapi beliau mendampingi Perdana Menteri Syahrir dalam perjuangan diplomasi Indonesia di PBB waktu itu. Jadi kita baru merdeka, tapi belum diakui di mana-mana. Jadi perjuangan untuk mendapat pengakuan internasional. Nah, di sini ada peran dari Profesor Sumitro, jadi begawan ekonomi kita yang ayahanda dari Pak Prabowo. Jadi ini kenapa? Jadi itu latar belakangnya kenapa itu jadi momen di PBB itu penting. Pertama ada Bung Karno dan kemudian Profesor Sumitro. Jadi ada nilai sejarah juga di pidato Pak. Ada nilai sejarah dan sentuhan personal juga karena kan ayah beliau juga di sana. Oke. Terkait topik yang diangkat, Mas. Ada topik apa aja? Pastinya kan nggak cuma berita tentang Pak Prabowo di KTT PBB kemarin aja kan, ada yang lain pasti, Mas. Apa aja tuh, Mas? Yang lain yang cukup menarik adalah Jepang yang selama ini dianggap sebagai negara yang pasifis ya kan, anti perang, ternyata baru-baru ini juga menandatangani kontrak untuk menjual kapal fregat yang canggih ke Australia. Ini suatu pergeseran yang luar biasa dari negara-negara pasifis kemudian itu menjual kapal perang kan gitu. Jadi itu satu menarik juga, ada analisa mulai itu kan. Iya. Nah, terkait alutsista, teknologi militer. Saya tahu Armory Ribbon selalu punya topik nih khusus membahas soal teknologi militer nih. Di edisi 58 nih, Mas. Armory Ribbon ngangkat teknologi menarik. apa? Ya, ini menarik. Jadi kita mengangkat kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi buatan Italia. Jadi ini kapal ini rencananya katanya ini udah pensiun dari Angkatan Laut Italia tahun 2024. Katanya mau diakuisisi oleh TNI AL. Nah, kalau ini benar terjadi, ini ada suatu lompatan besar ya dari kita yang tadinya kapalnya cuma fregat-fregat, sekarang punya kapal induk ringan. Tapi nanti akan ada helikopter di sana, ada drone segala macam. Jadi itu kan mampu memproyeksikan kekuatan TNI AL melampaui wilayah yang tadinya cuma hanya sekitar regional aja, ini bisa luas. Nah, ini satu lompatan besar dan saya pikir makanya diangkat mengenai dari segi itu. Iya, artinya dari tulisan ini kita melihat kira-kira hari ini butuh nggak sih sebenarnya Indonesia kapal induk gitu ya, Mas ya? Ternyata itu butuh, bukan cuma untuk perang, tapi bisa untuk kepentingan operasi militer di luar perang. Kita kan daerah bencana. Betul. Jadi banyak peran-peran di luar perang yang juga bisa dilakukan oleh kapal induk ringan tersebut. Iya. Wah, menarik nih, Mas. Saya jadi nggak sabar nih pengen ini. Terakhir, Mas. Iya. Untuk edisi berikutnya, edisi yang akan datang, edisi 59 yang akan terbit di bulan November besok. Iya. Isu apa yang mau diangkat? Udah tahu belum? Kira-kira topik penting apa kira-kira yang akan menjadi sorotan dari Armory Ribbon? Salah satu isu penting sebenarnya yang lagi hot ya sekarang ya masalah rencana Donald Trump untuk Gaza. Nah, ini kontroversi. Karena Trump membuat rencana 20 poin untuk gencatan senjata, tapi rakyat Gaza tidak dilibatkan. Dan nanti Gaza akan dipimpin oleh satu dewan atau yang dipimpin oleh Tony Blair, mantan PM Inggris yang kontroversial. Dalam kasus perang Irak kan dia kontroversial karena dia dulu mendukung Bush dengan mengatakan ada senjata pemusnah massal di Irak yang ternyata nggak ada. Nah, ini menarik ya nanti akan ada bahasan lebih panjang dari masalah ini. Selain topik itu ada topik apa lagi, Mas? Yang proyeksinya akan diangkat? Ya, ini kemudian ada rencana produk mengangkat industri rudal Rusia, rudal hipersonik. Jadi nanti ada tulisan mengenai itu. Oke, Mas Satrio, kalau masyarakat penonton kita Sobat Armory pengen baca majalah Armory Ribbon, gimana caranya? Ya sebenarnya bisa tinggal diklik, ini ada, saya pikir nanti digambarin, bisa dikasih visualisasinya gitu ya. Silakan nanti dari klik di situ bisa langsung ada link yang bisa di-download ya. Ada link bisa diambil nanti. Mas Satrio, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di edisi Armory Ribbon yang akan datang di bulan November, edisi 59. Sehat-sehat terus, semangat terus berkarya buat Mas Satrio dan teman-teman di Armory Ribbon. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Oke, Sahabat Armory, itu tadi obrolan kami, bincang-bincang kami dengan
Dr. Satrio Aris Munandar yang merupakan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon. Saksikan terus program-program Armory Ribbon, ada Armory Talks, Armory Spec, Armory Reload, Armory Geopolicity, Armory Flash, tentu saja di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!